Perkenalkan, nama saya Owen Foil Purba dengan NIM 2205040101. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab-mazhab hukum. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah mazhab hukum kodrat. Mazhab hukum kodrat memiliki pandangan bahwa hukum didasarkan atas keadilan yang mutlak, sehingga apabila keadilan terganggu akan mengakibatkan reaksi dari manusia untuk berusaha mengembalikan pada kondisi semula, yaitu kondisi yang adil menurut pandangan orang yang berpikir sehat. Mazhab hukum kodrat diantaranya dikemukakan oleh Thomas Aquino, Aristoteles, Hugo de Groot, dan Rudolf Sandler. Hukum kodrat itu sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang memiliki sifat-sifat berikut. A. Hukum terlepas dari kehendak manusia atau tidak tergantung pada pandangan manusia, sehingga hukum lahir dengan sendirinya. B. Hukum tidak tidak dibatasi oleh waktu tertentu, sehingga hukum berlaku setiap saat. C. Hukum memiliki sifat universal, sehingga hukum berlaku bagi semua orang. D. Hukum berlaku tidak dibatasi oleh tempat tertentu, sehingga hukum berlaku di setiap tempat. E. Hukum memiliki sifat jelas, sehingga manusia dapat mengerti dengan sendirinya. Aristoteles memiliki pandangan bahwa hukum memiliki dua jenis, yaitu jenis hukum, yaitu A. Hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara. B. Hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Menurut Aristoteles, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia merupakan jenis hukum kodrat. Meskipun menurut Aristoteles makna keadilan akan berbeda-beda dalam pandangan setiap manusia, walaupun demikian, Aristoteles memiliki pendapat bahwa hukum kodrat harus tetap diakui meskipun terdapat beberapa pengecualian. Thomas Aquino memiliki pandangan bahwa hukum kodrat ada di dalam hukum abadi, yang merupakan ratio ketuhanan atau lex aeterna, yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbulnya segala undang-undang atau berbagai peraturan hukum lainnya, dan memberikan kekuatan mengikat pada masing-masing peraturan hukum. Menurut Thomas Aquino, hukum abadi atau lex aeterna telah terbentuk dari A. Hukum positif Tuhan atau lex divina. Hukum positif Tuhan atau lex divina menjelaskan bahwa hukum yang memiliki sumber dari kemauan Tuhan. B. Hukum alam atau lex naturalis. Hukum alam atau lex naturalis menjelaskan bahwa hukum yang bersumber dari ratio ketuhanan selain memiliki beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, Principia Prima. Principia Prima merupakan norma-norma kehidupan yang mendasar dan berlaku universal, mutlak, dan abadi, sehingga berlaku untuk setiap manusia tanpa dibatasi ruang dan waktu. 2. Principia Secundaria. Principia Secundaria merupakan norma-norma kehidupan yang tidak mendasar, tidak universal, tidak mutlak, dan tidak abadi, tetapi memiliki sifat yang relatif sesuai dengan masing-masing manusia. Hugo de Groot atau Grotius memiliki pandangan bahwa hukum kodrat memiliki sumber akal dari manusia, sehingga hukum kodrat sebagai pembawaan dari setiap manusia yang merupakan hasil pertimbangan dari akal manusia itu sendiri, karena dengan menggunakan akal manusia dapat memahami apa yang adil dan apa yang tidak adil, serta mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. Rudolf Sandler memiliki pandangan bahwa kebenaran hukum selalu tergantung pada keadaan, waktu, dan tempat, karena hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalam masyarakat, sedangkan kebutuhan manusia dalam setiap masyarakat akan berbeda-beda, sehingga Rudolf Sandler tidak sependapat dengan ajaran hukum kodrat yang menjelaskan bahwa hukum kodrat berlaku di mana saja dan kapan saja untuk siapa saja. 2. Mazhab historis. Von Civigny menyatakan bahwa hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau krei, yaitu kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu. Adapun Kucha nyaris sama pandangannya dengan Civigny. Ia berpendapat bahwa hukum satu bangsa terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan, sedangkan Mayer menyatakan ia melakukan penelitian untuk memperkuat pemikiran von Civigny yang membuktikan adanya pola evolusi pada pembagian masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Latar belakang pendapat Civigny di atas timbul karena keyakinan bahwa dunia terdiri dari bermacam-macam bangsa yang mempunyai Volksgeist atau jiwa rakyat yang berbeda-beda, yang tampak perbedaan kebudayaan. Ekspresi itu juga tampak pada hukum yang sudah barang tertentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Isi hukum yang bersumber dari jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa atau sejarah. 3. Mazhab imperatif. Mazhab imperatif dipelopori oleh John Austin. Menurut Austin, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Setiap perintah itu ada kalau ada person tertentu yang mengeluarkan perintah. Ini berarti hukum yang berlaku adalah perintah dari penguasa. Dalam masyarakat yang telah mencapai suatu tingkat perkembangan tertentu, timbul satu alat sosial yang dinamakan hukum. Hukum merupakan suatu proses sosial untuk menyelesaikan suatu perselisihan dan menjamin adanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Menurut Austin, tugas ilmu pengetahuan hukum mempelajari sifat dan hakikat dari hukum, perkembangannya,
dan hubungannya dengan masyarakat. Ilmu pengetahuan hukum umum berusaha menjelaskan hubungan antara hukum, konsepsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode analisis, dan Austin juga membatasi penelitian pada peraturan yang benar-benar berlaku saja. Karena itu, ajaran John Austin sering disebut mazhab positivistis analisis. Austin membagi studi terhadap hukum menjadi dua, yaitu jurisprudence dan science of legislation. 4. Ajaran hukum menurut Hans Kelsen. Ajaran Hans Kelsen yang sangat mendasar dan koheren ada dalam Steuvenberg Theory. Sebagai sebuah teori hukum, Steuvenberg Theory adalah teori hukum positif, tapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum tertentu, melainkan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen dalam Steuvenberg Theory bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum itu berasal, hingga muncul dalam peraturan hukum positif. Steuvenberg Theory adalah bagian ilmu hukum atau legal science dan bukan soal kebijakan hukum atau legal policy. Menurut Hans Kelsen, teori hukum harus terkait dengan hukum yang nyatanya berlaku atau what the law is, dan bukan hukum yang seharusnya berlaku, what the law of to be. Dalam hal ini, dia setuju dengan Austin dan desakan pada titik ini menyebabkan diberikannya gelar positivis bagi Hans Kelsen. Sebuah teori hukum harus dibedakan dari hukum itu sendiri. Tidak mudah memahami pernyataan tersebut, tetapi pernyataan tersebut mengidentifikasikan sebuah keinginan kurs dari Hans Kelsen untuk mendudukan posisi teori pada tempat yang sebenarnya dalam ilmu hukum. Dalam aliran pemikiran filsafat positisme, teori digunakan untuk menjelaskan fakta. Hal ini bisa dilihat penggunaan teori dalam ilmu-ilmu yang berbasis fakta atau realitas, seperti sosiologi dan ilmu pasti. Secara mudah, dalam bahasa, teori dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa yang telah menjadi terlebih dahulu berulang sama dan dimanapun kapanpun. Hans Kelsen berupaya mentransportasikan cara berpikir yang bersifat aspoteo itu dalam ilmu hukum. Kelsen tidak lepas dari pengaruh Kant dan Neo-Kantian. Dan dalam salah satu risalahnya yang berjudul Pure Theory of Law, Kelsen berusaha untuk membebaskan ilmu hukum dari ansiran non-hukum dengan mengarahkan diri pada kognisi hukum itu sendiri. Dan karena teori tersebut menghilangkan semua yang tidak menjadi objek kognisinya, misalnya psikologi, sosiologi, etika, teologi, maupun ide keadilan. Oleh karena di masa lalu para ahli hukum terlibat dalam bidang-bidang tersebut yang tidak kritis sedikit pun, ide keadilan menurut ajaran Kelsen adalah yang irasionalistik, subjektif, dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Untuk itu, Kelsen dengan tegas mempertahankan dualismenya, hukum dan keadilan, sebagai halnya teori hukum lainnya. Teori Kelsen tidak luput dari kelemahan. Yang pertama, teori hukum murni. Klaim kodifikasi, hukum Kelsen cenderung tidak konsisten dan jujur menjadikan hukum suatu yang tidak bisa menjadi murni atau impure. Teori hukum murni dianggap tidak mampu memberikan jawaban yang tuntas dan meyakinkan mengenai keadilan. Konsep Grundnorm. Grundnorm bukan hukum positif, hanya presuposisi yang ada dalam kesadaran hukum, dalam praktik, legalitas, dan validitas. Grundnorm tidak terletak pada efektivitasnya, melainkan justru pada penerimaannya di pengadilan. 5. Mazhab sosiologis. Mazhab sosiologis memiliki pandangan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan hasil dari pertentangan dan hasil pertimbangan antara kekuatan-kekuatan sosial, cita sosial institusi sosial, perkembangan ekonomi, dan setiap kepentingan golongan-golongan atau kelas-kelas dalam masyarakat. Mazhab sosiologis memiliki pandangan bahwa hukum yang memiliki sifat sosiologis, hukum yang tidak diciptakan oleh negara, karena hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang terbentuk dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Mazhab sosiologis dapat disebut juga sebagai mazhab hukum bebas. Karena dalam mazhab sosiologis, seorang hakim bebas untuk menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam wujud kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan, dan juga adat. Mazhab sosiologis dipelopori oleh Eugen Ehrlich dan Max Weber dan Hamarker. Menurut Eugen Ehrlich, hukum dapat berlaku sesuai dengan penerimaan masyarakat, meskipun setiap golongan atau masyarakat telah menciptakan hukumnya masing-masing dengan kebutuhannya.
Hal ini selaras dengan pandangan Leon Dewey yang menjelaskan bahwa hukum berlaku sebagai suatu realita, bahwa hukum dibutuhkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat secara bersama-sama, sehingga hukum tidak tergantung dari kehendak penguasa, tapi hukum tergantung dari kenyataan sosial. Menurut Leon Dewey, pembentukan undang-undang tidak menciptakan hukum, karena pembentukan undang-undang hanya memiliki tugas untuk menyalurkan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menjadi suatu bentuk yang memiliki sifat teknis yuridis. 6. Mazhab fungsional. Tokoh mazhab ini adalah Resopon. Menurut Resopon, manusia tidak mungkin dapat memahami sesuatu kalau belum tahu apa dan bagaimana kerja sesuatu itu. Hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak dan tertib hukum saja, melainkan hukum merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan. Untuk menjelaskan hal tersebut di atas, Resopon menggunakan istilah social engineering. Ia menganjurkan mempelajari akibat sosial yang ditimbulkan oleh lembaga-lembaga hukum dalam melakukan social engineering. Hukum harus dikembangkan terus-menerus agar selalu selaras dengan nilai-nilai sosial yang selalu berubah-ubah. 7. Mazhab utilitarisme, yaitu aliran yang menetapkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam positivisme hukum. Mengingat paham ini, pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan percerminan pemerintah penguasa juga, bukan percerminan dari rasio semata. Pendukung utilitarisme yang paling penting adalah Jeremy Bentham, Rudolf von Jethering, dan John Stuart Mill. Menurut Jethering, hukum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan dan hukum juga merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan seperti yang pertama, hedonisme kuantitatif, yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif, kesenangan bersifat jasmania dan berdasarkan penginderaan. Sumum bonum yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spiritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu. Kalkulus hedonistik, bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memiliki kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keagraban, dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu. Kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan. Berikut kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan dan kemungkinan berbagai kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan, yaitu sanksi fisik, sanksi politik, dan sanksi moral atau umum, sanksi umum dan sanksi agama atau sanksi kerohanian. 8. Mazhab realisme hukum. Aliran realisme hukum merupakan salah satu sub-aliran dan positivisme hukum yang dipelopori oleh John Chapman Gray, Oliver Wendell Holmes, Carl Lewis, Jerome Farm, William James, dan lain-lain. Menurut Lewis, realisme hukum bukanlah merupakan aliran di dalam filsafat hukum, melainkan sebuah gerakan dalam cara berpikir tentang hukum. Dalam pandangan penganut realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan konstruk sosial. Beberapa ciri utama realisme diantaranya. Yang pertama, tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan cara kerja hukum. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan harus ada untuk tujuan-tujuan studi. 4. Realisme tidak percaya pada ketentuan dan konsepsi hukum.
Selama ketentuan-ketentuan dan konstruksi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang. 5. Realisme menekan evolusi tiap bagian hukum dan mengingatkan akibatnya. Lebih jauh, Llewellyn berpendapat bahwa hukum harus diterima sebagai sesuatu yang terus-menerus berubah. Hukum bukan sesuatu yang statis. Tujuan hukum harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan masyarakat di mana hukum itu berada. Dari pandangan yang dikemukakan oleh Llewellyn di atas, Oliver Wendell Holmes mengemukakan bahwa hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan kenyataan di pengadilan. Jadi bagi Holmes, hukum adalah kelakuan aktual para hakim atau patterns of behavior, sebab patterns of behavior hakim ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, kaidah-kaidah hukum yang dikonkretkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi. 2. Moral hidup pribadi hakim. 3. Kepentingan sosial. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.